Shalom sahabat semua, kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa Putra dan Roh Kudus yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Di sini kita akan belajar kebenaran dari Injil Alkitab kita mengenai kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian atau terkadang disebut juga akhirat atau alam baka, adalah konsep tentang suatu alam, atau alam itu sendiri atau baik bersifat fisik maupun transendental, yang di dalamnya suatu bagian esensial dari kesadaran atau identitas seorang individu berlanjut keberadaannya setelah kematian tubuhnya. Menurut berbagai gagasan tentang kehidupan setelah kematian, aspek penting dari seorang individu yang hidup setelah kematian jasmani kemungkinan adalah beberapa elemen parsial, ataupun keseluruhan jiwa atau roh dari individu tersebut yang dibawanya dan memberikan identitas diri. Keyakinan pada kehidupan setelah kematian, yang mungkin bersifat naturalis atau supranatural, kontras dengan keyakinan pada ketiadaan atau keterlupaan kekal. Dalam beberapa pandangan populer, keberadaan yang berlanjut ini seringkali terjadi dalam alam rohani, dan dalam pandangan populer lainnya, seorang individu kemungkinan dilahirkan kembali ke dalam dunia ini serta memulai kembali siklus hidup yang lain, mungkin tanpa ingatan akan apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Menurut pandangan yang terakhir disebutkan itu, kematian dan kelahiran kembali tersebut dapat terjadi berulang-ulang secara terus-menerus sampai sang individu diperkenankan masuk ke suatu dunia lain atau alam rohani. Pandangan-pandangan utama mengenai kehidupan setelah kematian berasal dari agama, esoterisme, dan metafisika. Sejumlah sistem kepercayaan, seperti yang terdapat dalam tradisi Abrahamik, berpegang pada pandangan bahwa orang yang telah meninggal dunia pergi menuju suatu alam keberadaan tertentu setelah kematian jasmaninya, sebagaimana ditentukan oleh Tuhan, suatu dewa-dewi, atau penghakiman ilahi lainnya, berdasarkan keyakinan atau tindakan mereka selama hidupnya di dunia ini. Sebaliknya, dalam sistem reinkarnasi, seperti yang terdapat dalam agama-agama India, hakikat dari keberadaan lanjutan tersebut ditentukan langsung oleh tindakan-tindakan sang individu dalam kehidupannya yang terakhir, bukan ditentukan oleh keputusan dari kodrat atau makhluk lainnya. Di sini kita akan belajar tentang kehidup setelah kematian menurut Alkitab agama Kristiani, semoga bermanfaat bagi kehidupan iman kepercayaan kita, sehingga kita semakin bisa hidup berkenan di hadapan Allah, hingga pada saatnya kita semua dilayakkan masuk dalam kemuliaan bersama Allah Bapa di dalam sorga. Mari kita dengar penjelasan tentang kehidupan manusia setelah kematian oleh hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara, bertemu kembali dalam M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Mulai hari ini kita akan membahas tentang kehidupan setelah kematian dan akhir zaman. Satu topik yang menarik bagi banyak orang. Nah, hari ini mari kita memulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu apa yang terjadi setelah kematian. Bagi para ateis, maka mereka akan menjawab setelah kematian tidak ada apa-apa. Manusia benar-benar lenyap, hilang, karena mereka memahami segala sesuatu hanya terdiri dari materi. Tapi bagaimana pandangan Alkitab tentang kehidupan setelah kematian? Apa yang terjadi setelah kematian? Alkitab memberitahu kita dengan jelas pada saat kematian, maka tubuh manusia kembali kepada tanah dan jiwa atau rohnya kembali kepada Allah sendiri. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19, sebagai hukuman atas dosa manusia, maka Allah berkata kepada Adam, dari debu kembali kepada debu. Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul 13, orang yang luar biasa saleh seperti Daud pun, para rasul mengatakan Daud pun dikubur dan tubuhnya binasa. Tubuh kita dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali kepada debu. Tubuh kita memang hancur, tetapi jiwa atau roh kembali kepada penciptanya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa debu kembali kepada debu, tetapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tubuh kita hancur, entah dibakar, entah dimakamkan, tubuh kita binasa. Tetapi jiwa atau roh kita kembali kepada Allah.
Tetapi kembali kepada Allah dalam pengertian seperti apa? Kalau orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jiwa atau rohnya itu langsung berada di surga dan berada diam bersama dengan Kristus dan juga disempurnakan. Dan mari kita lihat satu persatu apa yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, saudara, ketika orang yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh dia meninggal dunia, maka pada saat itu pula dia ada bersama dengan Kristus di surga. Kita ingat di dalam Lukas 23 ayat 43 ketika Tuhan Yesus berkata kepada salah satu penyamun di sisinya, dia mengatakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Banyak orang menafsirkan Firdaus adalah tempat perhentian atau tempat tunggu sebelum orang masuk ke surga. Tapi ini adalah pandangan yang keliru, yang tidak didukung oleh studi Alkitab yang mendalam maupun oleh sejarah. Kalau kita melihat kata Firdaus, sebetulnya sudah muncul juga di dalam 2 Korintus 12 pada waktu Paulus menceritakan tentang pengalamannya dibawa sampai surga tingkat yang ketiga. Kata surga di sana adalah kata Firdaus, sehingga Firdaus artinya adalah surga. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada salah satu penyamun, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, sama saja dengan hari ini engkau akan bersama dengan aku di surga. Dan Paulus di dalam Filipi pasal 1 pada waktu dia menunggu keputusan pengadilan, apakah dia akan dihukum mati atau dibebaskan, dia menggambarkan hukuman mati itu sebagai diam bersama dengan Kristus. Filipi 1 ayat 23. Dia mengatakan kematian itu adalah diam bersama dengan Kristus. Nah, orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu langsung berada di surga bersama dengan Kristus dan rohnya disempurnakan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-23 dikatakan di sana roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan. Roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan. Jadi jiwa atau roh kita langsung ke surga. Pada saat kita mati, langsung ke surga dan langsung bersama dengan Kristus dan langsung disempurnakan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu langsung berada di neraka. Kita ingat sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di Lukas pasal yang ke-16 tentang Lazarus dan orang kaya. Dia menggambarkan setelah dua-duanya mati, maka di dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu ada di neraka, tersiksa di dalam neraka. Memang ini hanyalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan tidak bisa ditarik poin analoginya secara detail, memang benar. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa belajar apa-apa dari sebuah perumpamaan. Bukan berarti perumpamaan tidak mengandung ajaran doktrinal sama sekali. Di dalam perumpamaan itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang sudah mati, maka dia langsung berada di surga atau langsung berada di neraka. Walaupun mungkin penggambaran surga dan nerakanya hanya bersifat perumpamaan, tetapi fakta bahwa ada surga, ada neraka, fakta bahwa orang setelah mati, yang satu di surga, yang satu di neraka, tampaknya sangat didukung oleh perumpamaan itu. Juga kalau kita membaca misalnya di dalam Yudas 1 ayat 6 dan 7, di sana Yudas menyinggung tentang para malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka yang dihukum oleh Tuhan. Lalu dia juga membahas tentang orang-orang Sodom dan Gomora yang melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para malaikat itu, dan mereka telah dihukum di dalam siksaan kekal. Berarti mereka telah ada di dalam neraka. Jadi sekali lagi, pada waktu seseorang mati, maka tubuhnya akan binasa dan rohnya kembali kepada Allah. Dalam arti, kalau dia orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia langsung berada di sorga bersama dengan Kristus, rohnya disempurnakan. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia langsung berada di neraka dan menjalani siksaan kekal.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.